Halo teman-teman semua, kami di sini akan sedikit menjelaskan mengenai web kami yaitu C4Me. Baik, di bagian ini ada beranda, Prepare for Counseling, beranikan diri teman-teman untuk konseling bersama kami. Tahukah kalian, masalah kesehatan mental meningkat 2 kali lipat selama pandemi? Dan tahukah kamu bahwa kesehatan mental mengalami peningkatan dan kamu mungkin bisa jadi salah satunya? Yuk bergabung bersama 20.000 orang lainnya untuk belajar menjaga kesehatan mental bersama kami para Minsi. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu konseling, konseling adalah proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah tertentu. Metode ini dilakukan bersama ahli yang disebut konselor dan berfokus untuk memecahkan suatu masalah maupun mempelajari teknik tertentu untuk menangani atau mencari cara untuk menghindari masalah tersebut. Mengapa kita melakukan konseling? Teman-teman masih bertanya-tanya apakah konseling itu penting? Tentu saja sahabat Farmi, melalui bimbingan konseling, kita dibimbing dan diarahkan untuk lebih memahami diri sendiri. Tujuan konseling itu sendiri memang untuk meningkatkan pemahaman terhadap kemampuan diri konseling. Itulah sebabnya konsultasi psikologi remaja sebenarnya penting banget sobat. Siapa sih di antara kita yang gak pernah galau sama sekali? Gak ada kan? Makanya ayo kita konseling bersama kami. Kapan sih kita melakukan konseling? Sebenarnya hanya diri kita sendiri yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sobat pintar, sebabnya tingkat toleransi kita terhadap tekanan berbeda-beda. Namun secara umum, konseling psikologi dibutuhkan ketika seseorang sudah tidak sanggup lagi menjalankan perannya sehari-hari secara normal. Untuk itu, teman-teman yang merasa ingin memecahkan suatu masalahnya, segera daftarkan kepada kami. Sekarang juga ya teman-teman semua. Terima kasih telah mempercayai kami. Sudah 1,5 juta pengikut di sosial media kami, 1.500 lebih konten edukatif dengan berbagai topik di sosial media. Juga 20.000 orang lebih yang sudah mengikuti konseling dan diskusi bersama kami. Juga 77.000 orang menuju hidup yang lebih berwarna lagi. Maka dari itu teman-teman semua jangan banyak berpikir untuk segera lakukan. Untuk alamatnya sendiri kalian bisa dilihat di web ini ada tertera jelas alamatnya. Nah, di C.4Me ini terdapat 3 layanan konseling. Yang pertama ada konseling individu, yaitu layanan konseling one-on-one dengan konselor konseling for me. Harganya mulai dari 80.000. Ada beberapa benefit nih yang akan kamu dapatkan, yaitu yang pertama ada tes psikologi, seperti psikotes yang dapat membantumu mengenal dirimu. Lalu yang kedua ada konseling one-on-one selama 75 menit. Lalu yang ketiga ada worksheet, seperti personalized worksheet yang dapat membantu kamu untuk berkembang. Lalu yang kedua ada konseling pasangan, sama seperti konseling individu, namun yang membedakan pada harga dan durasi konseling. Pada konseling pasangan ini harganya mulai dari 100.000 dan durasinya 1 jam. Lalu yang ketiga ada layanan konseling adiksi. Layanan pada konseling adiksi ini berbentuk kelompok di mana dibatasi untuk 5 orang per sesinya. Durasinya yaitu selama 1 jam. Harganya mulai 175.000. Untuk benefitnya sama seperti layanan lainnya. Untuk alur konsultasinya seperti apa sih? Kamu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk tahap awal dalam memulai konsultasi. Lalu yang kedua ada pendekatan. Pada konsultasi, kamu dapat melakukan pengenalan sederhana dengan konselor melalui fitur chat. Lalu yang ketiga ada sesi inti. Pada sesi inti ini, kamu mulai melakukan konsultasi melalui virtual video call, yang mana kamu dapat mengungkapkan semua permasalahan yang kamu alami.
Nah, apabila kamu ingin konsultasi secara langsung, bisa melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan konselor dan datang ke alamat yang tertera pada bagian footer. Nah, pada bagian footer ini terdapat alamat, ada email, lalu ada nomor telepon. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, layanan di Counseling for Me ini memiliki 3 layanan. Yang pertama ada konseling individu, konseling pasangan, dan konseling adiksi. Mari kita bahas dari konseling individu. Konseling individu ini tuh ngapain sih? Nah, konseling individu ini bisa berkonsultasi untuk individu dan dirinya secara mendalam. Terus konsultasinya ngapain aja? Yang pertama, kamu bisa bercerita tentang apapun, masalah apapun pada konselor yang sudah terlatih. Yang kedua, kita bisa cari bareng-bareng solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, mencari solusi lewat worksheet yang dibuatkan sesuai dengan masalah yang kamu hadapi. Dan yang terakhir, yang keempat, lebih mengenal diri sendiri melalui berbagai psikotes. Nah, dalam konseling individu ini tuh memiliki paket konsultasi secara khusus. Yang pertama ada paket 120.000, yang kedua ada paket 125.000, yang ketiga ada paket 200.000. Nah, hal ini dapat membantu dari berbagai kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat ya perbedaan dari ketiga paket tersebut. Lalu di bawahnya ada tombol daftarkan sekarang. Jika Anda sudah yakin untuk berdaftar konseling individu, silahkan ditekan tombol didaftarkan sekarang. Nah, yang kedua dari layanan konseling for Me ini yaitu ada konseling pasangan. Nah, kenapa sih konseling pasangan ini penting? Konseling ini bisa membantu pasangan untuk menghadapi topik panas yang sering atau tidak pernah terpikirkan sebelum pasangan sepakat untuk menikah. Nah, misalnya perbedaan cara membesarkan anak, ikut campur mertua, hingga hal-hal serius lainnya bisa terpengaruh terhadap identitas pasangan masing-masing. Nah, tahap yang akan dilalui dari konseling pasangan ini yaitu yang pertama persetujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan klasifikasi situasi dari kedua belah pihak. Yang kedua yaitu penanganan dan sesi individual. Yang ketiga membangun pemahaman kedua pihak akan cara program pemikiran bawah sadar untuk mendapatkan titik akhir. Nah, konseling pasangan ini sangat diperlukan untuk menjaga hubungan yang harmonis. Nah, jika Anda memiliki hubungan yang tidak sehat atau banyaknya problem yang terjadi pada hubungan Anda, maka silakan untuk didaftarkan sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai login untuk masuk ke dalam web C4Me. Nah, kalau teman-teman sekalian sudah memiliki akun dan sudah mendaftarkan akun, maka teman-teman tinggal memasukkan nama emailnya saja dan juga passwordnya, lalu klik login di bawah. Namun, jika teman-teman belum memiliki akun untuk C4Me, maka rekan-rekan sekalian harus mendaftar terlebih dahulu, memasukkan nama, memasukkan email, dan memasukkan password, baru mendaftar. Seperti itu. Teman-teman, setelah layanan-layanan tadi telah disebutkan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling adiksi yang termasuk ke dalam salah satu layanan dari C4Me. Nah, konseling adiksi sendiri itu merupakan pemberian bimbingan dan juga pengarahan dari konselor atau psikolog dengan metode psikologi dan juga sosial sehingga meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan suatu masalah. Nah, didapatkan oleh teman-teman sekalian gitu kalau misalkan teman-teman sekalian mau mendaftar di layanan konseling adiksi. Yang pertama itu adalah konsultasi 1-by-1 atau 1-banding-1 dengan psikolog khusus adiksi secara private. Lalu yang kedua, mendapatkan laporan hasil psikotes dan juga catatan konsultasi. Yang ketiga, ada mendapatkan lembar kerja setelah konsultasi yang sesuai dengan permasalahan adiksi. Namun, teman-teman sekalian, untuk mendaftar di layanan konseling adiksi ini ada batasan umurnya, yaitu remaja berusia 15 tahun sampai 18 tahun. Nanti rekan-rekan bisa jika rekan-rekan atau teman-teman sudah masuk ke dalam info ketentuannya, teman-teman bisa langsung menjadwalkan konsultasi dengan cara mengklik jadwalkan konsultasi. Seperti itu. Lalu bagaimana sih alur konsultasi yang baik? Nah, pertama teman-teman itu harus daftar dulu.
daftar dulu di login. Nah, setelah itu teman-teman melakukan pengenalan sederhana melalui fitur chat atau virtual text yang nanti disediakan oleh Si4Me. Lalu nanti ke sesi inti, di mana di tahap inti ini melakukan video virtual atau virtual video call yang nanti teman-teman bisa mengungkapkan apa masalah dari teman-teman kayak gitu.